Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Sosok cahaya perlahan melayang keluar dari jimat batu misterius itu. Penampakannya kabur, dan mustahil untuk melihat ciri-cirinya dengan jelas. Namun, jejak samar ki kehidupan yang dipancarkan memungkinkan seseorang untuk memahami bahwa sosok cahaya ini tampaknya memiliki kehidupan. Lindong sangat tercengang saat menyaksikan pemandangan ini. Seketika, kelopak matanya berkedut saat dia berkata, "Roh jimat batu? Itu pasti roh batu leluhur." Sosok cahaya itu melayang di atas jimat batu, saat suara serak dan tenang perlahan terdengar. Keheranan di wajah Lindong berangsur-angsur surut beberapa saat kemudian. Dia dengan penasaran mengamati sosok cahaya itu dan berkata, "Kamu telah dipulihkan? Hanya jiwaku yang telah terbangun. Mengenai kekuatanku, tidak banyak yang telah pulih." Roh batu leluhur menggelengkan kepalanya. Lindong dapat mendengar sedikit penyesalan dalam kata-katanya. Ada banyak sekali ki kehancuran di dalam menara kekacauan ini. Kamu bisa menggunakan semuanya untuk memulihkan diri. Tidak ada gunanya. Jika aku ingin memulihkan kekuatan, aku harus menyerap ki kehancuran dari lantai 8. Roh batu leluhur menjelaskan dengan acuh tak acuh. Lantai 8? Kau seharusnya bisa masuk, kan? Lindong melihat ke arah jalan setapak yang mengarah ke lantai 8. Meskipun dia tidak memiliki kemampuan untuk masuk, seharusnya tidak sulit bagi batu leluhur ini untuk masuk, mengingat kekuatannya yang tak terduga. Aku bisa masuk, namun, ki kehancuran di tempat itu sedang menyembuhkan Chaos Master. Jika aku menyerapnya, maka tamatlah riwayat orang itu, kata roh batu leluhur. Tuan kekacauan? Lindong terkejut. Roh batu leluhur melirik Lindong. Tiba-tiba, ia melayang ke titik di bawah selaput cahaya. Dengan lambaian lengan bajunya, selaput cahaya itu perlahan menjadi transparan, sementara Lindong juga dengan penasaran mengalihkan pandangannya. Itu adalah lautan cahaya emas keunguan. Ki kehancuran yang terkandung dalam cahaya emas keunguan itu, persis sama dengan yang diserap Lindong sebelumnya. Hal ini menyebabkan kulit kepalanya tanpa sadar menjadi agak mati rasa. Hanya beberapa helai ki kehancuran emas keunguan saja hampir membuatnya meledak. Namun, lantai 8 berisi jumlah yang mengerikan. Siapapun yang masuk kemungkinan akan meledak menjadi kabut berdarah dalam beberapa saat. Tatapan mata Lindong menyapu lautan emas keunguan. Tak lama kemudian, tatapannya tiba-tiba membeku, saat hawa dingin muncul dari bawah kakinya, dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Garis pandangnya terfokus pada pusat lautan emas keunguan. Raksasa setinggi 10.000 kaki berbaring diam di tanah. Kulit raksasa ini berwarna emas keunguan, dan ada beberapa pola spiral misterius di kulitnya. Meskipun ia tampak tertidur saat ini, ruang di sekitarnya tampak dalam keadaan terdistorsi. Lindong tidak meragukan bahwa ruang itu sendiri akan runtuh jika raksasa ini bangun. Raksasa ini benar-benar contoh kekuatan. Lindong tidak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya. Pemandangan di depannya mungkin adalah pemandangan paling mengejutkan yang pernah dilihatnya selama bertahun-tahun. Mungkin, raksasa ini adalah orang yang paling kuat dan menakutkan yang pernah dilihatnya, dan bahkan lebih kuat dari King Zi. Apakah ini Chaos Master? Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Matanya mengandung keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan. Tidak seorang pun akan membayangkan bahwa ada ahli yang menakutkan seperti itu yang tersembunyi di lantai 8 Menara Chaos. Tidak heran bahkan kepala klan dari 5 klan besar tidak dapat masuk. Kulit ungu keemasan yang kau serap tadi, adalah serpihan kulit dari Chaos Master. Roh batu leluhur menjelaskan. Sudut mulut Lindong berkedut tanpa sadar. Itu hanya sepotong kulit seukuran kuku. Namun, ia memiliki Ki Desolation yang murni. Seberapa mengerikankah Chaos Master ini? Dulu, guruku, leluhur simbol yang agung, memiliki total 8 murid. Mereka juga disebut 8 guru agung. Teman perempuan kecilmu itu, yang kau panggil Ying Huan Huan, adalah reinkarnasi dari Master S. Kekuatannya bahkan lebih besar dari Master Kekacauan. Roh batu leluhur berbicara dengan nada acuh tak acuh. Lindong bisa merasakan sedikit persetujuan dalam nadanya ketika dia menyebut Master S. Lindong mengusap hidungnya. Setelah menyaksikan aura Chaos Master ini,
dia akhirnya bisa memahami seberapa kuat para ahli puncak dari zaman kuno ini sebenarnya. Lindong juga memiliki beberapa perasaan rumit terhadap identitas reinkarnasi Ying Huan. Begitu dia benar-benar terbangun, kemungkinan besar wanita muda yang cantik dan bersemangat dengan kuncir kuda hitam itu akan mencapai tingkat yang bahkan dia tidak akan memiliki harapan untuk mengejarnya. Lindong tidak ingin melihat hari itu tiba. Peti mati batu yang kulihat di ruang lava saat itu. Lindong tiba-tiba teringat ruang misterius yang tersembunyi, yang terletak jauh di bawah tanah di Pulau Roh Misterius. Itulah Flame Master. Batu leluhur mendesah. Saat itu, dunia dihadapkan pada bencana besar. Master menyalakan reinkarnasinya untuk menutup celah antar dimensi. Namun, masih banyak Yimo kuat yang tersisa di alam ini. 8 master hebat telah berusaha melenyapkan mereka. Meskipun mereka akhirnya menyelesaikan masalah tersebut, mereka juga akhirnya membayar harga yang mahal untuk itu. Lindong mengangguk tanpa suara. Ruang lava misterius itu jelas menekan sesuatu. Kemungkinan besar Flame Master juga tertidur lelap seperti lelaki tua Ventian dari Unique Devil Regent saat itu. Mereka masih punya kesempatan untuk bangkit kembali, kan? Tanya Lindong. Ya, batu leluhur mengangguk dan berkata, mereka dulunya adalah ahli puncak dunia ini. Mereka semua telah menembus hidup dan mati, dan mencapai pencerahan dalam reinkarnasi. Tidak mudah untuk menghancurkan mereka. Namun, akan butuh waktu lama bagi mereka untuk bangkit. Lindong mengangguk tanpa suara. Ia telah merasakan bahaya yang tak terlukiskan sejak ia menyadari keberadaan Yimo tersebut. Bahkan seseorang sekuat leluhur simbol saat itu, hanya dapat menyalakan reinkarnasinya untuk menutup celah antara alam dalam menghadapi makhluk-makhluk tersebut. Jika yang terakhir bangkit kembali, siapa di alam ini yang dapat melawan mereka? Menara kekacauan ini tidak memiliki fluktuasi simbol leluhur kekacauan. Kemungkinan besar juga telah hilang. Batu leluhur memindai area tersebut dan berkomentar. Simbol leluhur kekacauan? Mata Lindong langsung berbinar setelah mendengar nama ini. 8 guru besar dulunya adalah pemilik dari 8 simbol leluhur. Chaos Master memiliki simbol leluhur Chaos. Batu leluhur berbicara dengan suara samar. Apakah ini berarti ada juga Devouring Master? Lindong tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar ini. Ya, batu leluhur mengangguk. Matanya seakan mengingat kembali kenangan lama. Akhirnya, dia menghela napas dan berkata, namun, aku tidak tahu apakah dia masih ada di dunia ini. Saat itu, Devouring Master bertarung melawan 5 Yimo tingkat raja sendirian. Jumlah Yimo yang tewas di tangannya mencapai ratusan juta. Sudut mata Lindong berkedut sedikit setelah mendengar ini. Dia menyadari bahwa Great Desolate Tablet sedang menekan Yimo tingkat raja. Tentu saja, dia juga mengerti betapa kuatnya Yimo tingkat ini. Namun, Devouring Master mampu melawan 5 dari mereka sendirian. Kekuatan seperti itu agak tidak dapat dipercaya. Apakah Yimo tingkat raja adalah yang terkuat di antara Yimo-Yimo itu? Batu leluhur terdiam sejenak. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, masih ada level kaisar di atas level raja. Yimo setingkat itu hanya bisa dihadapi oleh master. Untungnya, Yimo setingkat ini tidak akan lahir semudah itu bahkan di dalam suku Yimo itu. Yimo tingkat kaisar. Lindong terdiam. Hanya level raja saja sudah sangat menakutkan. Seberapa ganaskah Yimo level kaisar itu? Meskipun saat ini aku sudah terbangun, kamu harus berhati-hati untuk tidak menggunakan kekuatanku dengan sembarangan di masa depan. Nasib teman Celestial Demon Marten milikmu adalah contoh yang bagus. Batu leluhur tiba-tiba memperingatkan. Marten kecil? Lindong tercengang. Tak lama kemudian, ekspresinya sedikit berubah. Marten kecil menyebutkan bahwa ia dikepung dan diserang tak lama setelah memperoleh batu leluhur. Pada akhirnya, ia harus menghancurkan tubuh fisiknya sendiri, dan menyembunyikan roh jahatnya di dalam batu leluhur. Baru saat itulah ia berhasil bertahan hidup. Siapa orang-orang itu? Mata Lindong sedikit gelap dan serius saat dia bertanya. Yimo, batu leluhur bergumam dengan suara samar. Pupil mata Lindong tiba-tiba mengecil, dan wajahnya menunjukkan sedikit rasa waspada. Masih ada Yimo yang hidup di dunia ini? Ya. Batu leluhur mengangguk dan menjawab. Dulu, ada terlalu banyak Yimo yang memasuki alam ini.
Meskipun sebagian besar dari mereka telah dieliminasi, masih ada banyak dari mereka yang bersembunyi. Mereka pasti akan berkumpul bersama, dan memikirkan cara untuk membuat celah di antara alam. Ekspresi Lin Dong serius. Dia tahu bahwa jika retakan dibuka lagi, pesawat ini akan dihancurkan oleh Yimo. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Selain itu, pesawat ini tidak kekurangan Yimo kuat yang telah ditekan tanpa dihancurkan sepenuhnya. Contohnya adalah Yimo tingkat raja di bawah Great Desolate Tablet. Yimo lainnya pasti akan memikirkan cara untuk menyelamatkannya, kata batu leluhur. Lin Dong mengangguk pelan. Tampaknya hal pertama yang harus dia lakukan setelah kembali ke wilayah Suan Timur adalah membantu Great Desolate Tablet membunuh Yimo tingkat raja itu sepenuhnya. Jika tidak, keadaan akan benar-benar menjadi masalah jika Yimo berhasil melarikan diri. Baik tablet Desolate besar maupun aku adalah milik sang guru. Para Yimo itu sangat peka terhadap aura kita. Oleh karena itu, ada kemungkinan besar kau akan terdeteksi oleh mereka jika kau menggunakan kekuatanku. Terlebih lagi, dengan kekuatanmu saat ini, lupakan saja Yimo tingkat raja. Bahkan seorang jenderal Yimo akan mampu membunuhmu, kata batu leluhur. Lin Dong mengangguk pelan. Sepertinya dia harus menyembunyikan batu leluhur dengan benar sebelum mencapai tingkat kekuatan tertentu. Saat ini, batu leluhur mungkin tidak dapat memberinya bantuan yang jelas, tetapi yang pertama memiliki pengalaman dan pengetahuan yang sangat kaya. Selain itu, ini adalah sesuatu yang kurang dimiliki Lin Dong. Kemungkinan besar dia akan dapat memperoleh manfaat besar darinya di bidang ini di masa mendatang. Lin Dong meregangkan pinggangnya setelah memikirkan hal ini. Dia melirik membran cahaya yang mengarah ke lantai 8. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Karena batu leluhur telah dibangunkan, tidak perlu lagi baginya untuk terus tinggal di tempat ini. Setelah kepergian Lin Dong, menara kekacauan kembali sunyi. Tubuh raksasa itu terus berbaring diam di lantai 8, tampak seolah-olah sudah ada di sana sejak dahulu kala. Beberapa sosok manusia berdiri di depan menara caotik. Mereka semua memperhatikan pintu yang tertutup rapat yang mengarah ke menara batu besar di hadapan mereka. Sudah sebulan sejak Lin Dong masuk. Lin Dong tidak menunjukkan tanda-tanda akan keluar selama 1 bulan ini. Hal ini menyebabkan kelompok Gusou merasa cukup terkejut. Meskipun mereka menyadari bahwa Ki Desolation di dalam menara caotik memiliki efek ajaib untuk melembutkan tubuh fisik seseorang, Ki Desolation juga sangat berat. Tidak mudah untuk bertahan selama 1 bulan di dalamnya. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Mata cantik Gu Mengki menatap pintu menara, saat dia bertanya dengan suara khawatir. Seharusnya tidak apa-apa. Kekuatan Lin Dong luar biasa, dan dia memiliki karakter yang berhati-hati. Dia pasti akan mundur jika dia menyadari bahwa dia tidak bisa bertahan lagi. Alasan situasi saat ini, kemungkinan karena dia tidak ingin keluar. Gumam Gusou. Tapi bagi seseorang dengan kekuatannya, jarang sekali yang mampu bertahan selama 1 bulan di dalam menara kekacauan. Bahkan Sentu Jue hanya bertahan selama 20 hari di dalam menara. Orang itu monster. Sudut mulut Gu Mengki terangkat. Tindakan kecil ini membuat wajah cantiknya tampak sangat menawan. Dia memang monster. Jika dia diberi waktu untuk tumbuh, dia pasti akan mendapat tempat di laut iblis yang kacau ini. Gusou mengangguk. Namun, dia melanjutkan dengan nada menyesal, sayang sekali, klan Gu kita tidak dapat mempekerjakannya. Seekor elang perkasa tidak akan mau tinggal di sudut. Klan Gu kita mungkin terlalu kecil di matanya. Gu Mengki berkata pelan. Harapan anak itu mungkin terlalu tinggi. Bahkan nona besar dari klan Gu kita mungkin tidak dapat mempertahankannya bahkan jika dia sendiri yang mengambil tindakan. Bocah ini, jangan bilang dia tidak tahu bahwa jumlah orang yang menyukaimu dapat mengantre dari satu sudut pulau ke sudut lainnya. Gusou tertawa. Wajah Gu Mengki tanpa sadar memerah setelah mendengar ejekan Gusou. Dia segera berbicara dengan nada tak berdaya, tidak ada yang bisa kulakukan jika pihak lain tidak menyukaiku. Gusou tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Dia baru saja akan berbicara, ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Matanya langsung beralih ke arah pintu menara caotik, yang telah tertutup rapat selama sebulan, sepertinya dia akan keluar. Gu Mengki buru-buru mengalihkan pandangan matanya yang indah saat mendengar ini. Saat mereka mengalihkan pandangan,
pintu batu tebal yang telah tertutup rapat selama sebulan itu akhirnya mengeluarkan suara gemuruh yang dalam saat ini, saat Ki Desolation kuno muncul. Pada saat yang sama, sosok kurus juga perlahan keluar dari kegelapan. Akhirnya, dia berdiri di bawah sinar matahari yang hangat. Lindong menghirup udara segar dalam-dalam. Setelah itu, dia melihat kelompok Gusou di depan menara Chaotic, dan senyum muncul di wajahnya. Mata kelompok Gusou tanpa sadar menyusut saat mereka melihat Lindong, yang telah berjalan keluar dari menara Chaotic. Mereka dapat merasakan bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan antara Lindong saat ini dan yang dari sebulan yang lalu. Anehnya, perubahan ini tidak terjadi di permukaan. Berdasarkan indera mereka, mereka bisa merasakan ada kekuatan yang sangat dahsyat dan menakutkan di bawah tubuh sosok kurus ini. Kekuatan tersebut bahkan lebih besar dari sebulan yang lalu. Haha, sepertinya latihan keras sahabat kecil Lindong selama 1 bulan telah membuahkan hasil yang besar. Gusou perlahan pulih dari keterkejutannya dan tertawa. Saya benar-benar harus berterima kasih kepada klan Gu untuk ini. Lindong tertawa. Perjalanan ke menara Chaotic ini tidak hanya meningkatkan kekuatannya, tetapi juga memungkinkannya untuk menstabilkan yuan powernya yang agak dangkal. Tentu saja, yang terpenting, dia akhirnya membangunkan roh batu leluhur. Kami hanya saling membantu. Jika bukan karena bantuan teman kecil Lindong, klan Gu kami bahkan tidak akan bisa mendapatkan kuota. Gusou tertawa dan melambaikan tangannya. Lindong terkekeh. Dia punya perasaan baik terhadap klan Gu. Meskipun dia telah berkontribusi besar, klan Gu juga tidak picik, dan tidak melakukan hal tercela seperti meninggalkannya setelah mereka sukses. Lindong, akan ada cuaca badai di atas laut selama beberapa hari ini. Akan merepotkan untuk pergi ke laut. Mengapa kamu tidak beristirahat selama beberapa hari di pulau pertemuan bela diri? Gu Mengki tersenyum manis. Lindong sedikit ragu setelah mendengar ini. Akhirnya, dia menyeringai dan mengangguk. Dia telah memperoleh banyak keuntungan dari klan Gu. Akan sedikit tidak pantas baginya untuk pergi begitu saja saat ini. Kegembiraan melintas di mata Gu Mengki setelah melihat Lindong tidak menolak. Senyumnya, yang seperti bunga yang sedang mekar, tampak sangat indah. Kalau begitu, ayo kita pergi. Kita akan kembali ke klan Gu dan beristirahat. Gusou juga tersenyum setelah melihat ini. Dia tentu saja senang Lindong tinggal sedikit lebih lama. Selain itu, dia juga menyadari pesona Gu Mengki. Jika dia membiarkan kedua individu muda ini berinteraksi, mereka mungkin akan saling menarik perhatian. Klan Gu mereka kemudian akan mendapatkan seorang ahli dengan potensi besar. Lindong mengangguk. Tubuhnya baru saja bergerak, ketika jantungnya tiba-tiba bergetar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit yang jauh. Aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul di tempat itu. Aura itu bahkan lebih kuat dari Gusou di sampingnya. Ketika Lindong menoleh, Gusou juga jelas merasakan aura ini, dan seruan langsung keluar dari mulutnya. Dia sedikit mengernyit saat melihat ke arah itu. Akhirnya, dia bergumam, aura yang kuat sekali, aku ingin tahu siapa itu. Sepertinya menuju ke pulau pertemuan bela diri kita. Gu Mengki juga berkomentar dengan nada terkejut. Mungkin dia adalah VIP dari sebuah klan. Gusou berpikir sejenak sebelum berbicara. Pulau pertemuan bela diri ini dijaga oleh 5 klan besar mereka. Dengan kemampuan dari 5 klan besar, mereka tentu akan mengenal banyak individu kuat di wilayah angin laut surga. Oleh karena itu, dia tidak tampak sangat terkejut. Lindong mengangguk pelan setelah mendengar ini. Ia baru saja akan mengalihkan pandangannya, ketika suara serak terdengar dari dalam tubuhnya. Ia mengejarmu. Langkah kaki Lindong tiba-tiba terhenti, pupil matanya mengecil. Orang yang mengucapkan kata-kata itu tentu saja adalah roh batu leluhur. Namun, setelah dia, sejak kapan dia menyinggung seorang ahli tingkat ini? Apakah itu orang tua Nefarious Bond? Mata Lindong berkedip. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul, saat dia berseru dalam hatinya. Batu leluhur tidak menanggapi kali ini. Jelas, batu itu diam-diam mengakuinya. Kali ini, ekspresi Lindong berangsur-angsur menjadi jelek. Dia tidak menyangka bahwa lelaki tua Nefarious Bond itu benar-benar akan secepat ini. Apakah ada yang salah? Gu Mengki tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan khawatir setelah melihat ekspresi Lindong tiba-tiba berubah jelek. Dia adalah lelaki tua Nefarious Bond.
Lindong berbicara perlahan dengan nada agak gelap dan serius. Gu Shou dan Gu Menqi terkejut setelah mendengar ini. Tak lama kemudian, ekspresi mereka berubah. Apakah dia mengejarmu? Dari apa yang terlihat, orang-orang ini mungkin telah mengetahui tentang masalah Lindong yang membunuh murid dari lelaki tua Nefarious Bone dari Guyan. Lindong mengangguk pelan. Ia mengangkat kepalanya, sambil menatap ke arah asal aura kuat itu. Matanya agak gelap dan tegas. Ia benar-benar telah menarik masalah besar kali ini. Gu Shou memasang ekspresi serius. Dia juga jelas menyadari betapa merepotkannya berurusan dengan lelaki tua Nefarious Bone ini. Yang terpenting, orang ini adalah orang yang sangat penting di Gua Angin Iblis. Dengan faksi raksasa di belakangnya, hantu tua eksentrik ini mungkin tidak akan memberikan muka apapun kepada klan Gu mereka. Penatua Gu Shou, apa yang harus kita lakukan? Gu Menqi melirik Gu Shou dan bertanya dengan lembut. Pria tua Nefarious Bone ini jelas bukan karakter yang ramah. Meskipun kekuatan Lindong dianggap berada di puncak generasi muda, masih ada kesenjangan yang cukup besar antara dia dan seorang ahli yang lebih tua seperti pria tua Nefarious Bone, yang telah mendominasi wilayah Laut Angin Surga selama bertahun-tahun. Gu Shou mengerutkan kening. Ekspresinya sedikit tidak stabil. Butuh waktu lama sebelum dia mengatupkan giginya dan berkata dengan tegas, apapun yang terjadi, Lindong adalah tamu penting klan Gu kita selama dia berada di pulau pengumpulan bela diri. Orang tua tulang jahat ini harus meminta pendapat klan Gu kita sebelum menyentuhnya. Hati Lindong sedikit menghangat setelah mendengar ini. Dia segera berkata, Penatua Gu Shou, tidak perlu bersikap seperti ini. Ini masalah pribadiku, dan tidak akan melibatkan klan Gu. Sahabat kecil Lindong, tidak perlu bicara lagi. Aku mungkin bisa mencuci tanganku jika ini terjadi di tempat lain. Namun, karena kau di sini, kau adalah tamu penting klan Gu kami. Jika orang lain mengetahui bahwa klan Gu kami bahkan tidak bisa melindungi tamu kami, bagaimana klan Gu-ku bisa terus bertahan hidup di wilayah Laut Angin Surga ini? Gu Shou melambaikan tangannya, dan berbicara dengan suara yang dalam. Mulut Lindong bergerak, karena perasaan senang muncul di dalam hatinya karena kekeras-kepalaan Gu Shou. Lagi pula, tidak semua orang punya nyali untuk menantang ahli terkenal seperti lelaki tua Nefarious Bone hanya karena seorang pemuda tak bernama seperti dia. Namun, Lindong juga punya rencananya sendiri. Orang tua Nefarious Bone itu datang dengan cara yang sangat agresif, dan kemungkinan besar dia tidak akan mau pergi dengan tangan kosong. Selain itu, mustahil bagi Lindong untuk bersembunyi di pulau pertemuan bela diri ini selamanya. Oleh karena itu, dia perlu memikirkan cara untuk melarikan diri dari kesulitan yang dialaminya. Hantu tua yang menyebalkan. Mata Lindong sedikit menyipit, saat tatapannya beralih ke langit biru yang jauh. Suara angin yang menderu muncul, dan aura sombong yang kuat itu juga tidak sedikit pun tersembunyi. Itu langsung menyebar ke langit di atas pulau pertemuan bela diri. Kemunculan aura sekuat itu tentu saja menarik perhatian para ahli di pulau itu. Seketika, suara angin yang membelah pun muncul. Banyak sosok berdiri di udara. Mata mereka terkejut saat mereka melihat ke arah asal aura itu. Cahaya kelabu akhirnya menerobos langit dan muncul di atas pulau pertemuan bela diri di bawah perhatian banyak pasang mata yang mengamati. Cahaya itu menghilang. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan rambut abu-abu tersebar di bahunya memegang tongkat tulang saat dia muncul. Aura mengerikan yang kuat mengikutinya. Di mana bocah yang telah membunuh muridku itu? Suruh dia keluar. Lelaki tua berjubah abu-abu itu muncul dalam sekejap. Matanya yang dingin dan kejam bagaikan ular berbisa, saat perlahan-lahan menyapu bagian dalam pulau pertemuan bela diri. Teriakan menyeramkan bergemuruh di langit di atas pulau itu. Teriakannya yang gelap dan tegas dibalut oleh kekuatan Yuan yang agung, saat bergemuruh di seluruh pulau. Keributan terjadi di pulau pertemuan bela diri karena teriakan tiba-tiba ini, dan suara angin kencang pun terdengar. Banyak pasang mata menatap lelaki tua berjubah abu-abu di langit yang jauh dengan mata tercengang. Lelaki tua itu jelas memiliki reputasi yang cukup baik di wilayah Laut Angin Surga ini. Oleh karena itu, teriakan kaget mulai menyebar setelah semua orang melihatnya. Lelaki tua Nefarious Bone itu berdiri di udara. Matanya yang agak dalam menyapu pulau Martial Gathering seperti ular berbisa. Bisikan-bisikan yang sampai ke telinganya menyebabkan rasa dingin di matanya menjadi sedikit lebih intens.
Beberapa suara angin kencang tiba-tiba terdengar dari kejauhan, saat beberapa sosok bergegas mendekat. Chen Luo memimpin kelompok itu. Dia buru-buru berteriak dengan hormat setelah melihat lelaki tua berjubah abu-abu itu. Chen Luo, kau bahkan tidak bisa menghadapi pembunuh juniormu? Kau benar-benar membutuhkan orang tua ini untuk datang sendiri? Orang tua Nefarious Bone itu melirik Chen Luo, sebelum berbicara dengan suara dingin. Keringat dingin muncul di dahi Chen Luo setelah mendengar kata-kata lelaki tua Nefarious Bone itu. Dia buru-buru menjawab, murid ini ingin menangkap bocah itu secara pribadi, dan menyerahkannya kepada Tuan untuk kau tangani. Namun, orang itu cukup kuat, dan bahkan Sentu Jue bukanlah tandingannya. Oh! Mata gelap dan dingin dari lelaki tua Nefarious Bone itu bergerak sedikit setelah mendengar ini. Dia pernah mendengar tentang Iron Asura dari klan Sentu. Meskipun usianya masih muda, dia telah mencapai tahap Profound Life tingkat lanjut. Sebuah bakat yang membuat banyak orang lain iri. Satu-satunya orang di wilayah Laut Angin Surga yang dapat mengalahkannya, kemungkinan adalah dua monster muda dari dua gua besar. Tidak disangka ada orang lain yang dapat melakukan ini, telah muncul. Di mana orang itu? Lelaki tua Nefarious Bone itu berbicara dengan nada acuh tak acuh. Terlepas dari bakat macam apa yang dimiliki orang itu seharusnya tidak pernah membunuh muridnya. Jika dia tidak mengambil nyawa bocah itu sebagai balas dendam, kemungkinan besar semua orang akan berpikir bahwa dia, lelaki tua Nefarious Bone, bahkan tidak bisa melindungi muridnya sendiri. Saat ini dia adalah tamu di klan Gu. Kegembiraan melintas di mata Chen Luo yang tertunduk saat dia dengan cepat menjawab. Lelaki tua Nefarious Bone itu menyipitkan matanya. Tak lama kemudian, tatapannya menyapu ke depan, saat sebuah suara yang kuat sekali lagi bergema di langit, Penatua Gusou. Aku tidak ingin menjadi musuh dengan klan Gumu. Tolong serahkan bocah yang membunuh muridku. Wajah tua Gusou tampak sedikit muram saat dia berdiri di sebuah gunung yang jauh. Matanya berkedip sedikit, sebelum dia menggerakkan tubuhnya dan terbang ke langit. Setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya, dan tertawa ke arah lelaki tua Nefarious Bone. Haha, lelaki tua Nefarious Bone, aku harap kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Mata lelaki tua Nefarious Bone itu tampak acuh tak acuh, saat mengamati Gusou. Namun, dia mengabaikan wajah Gusou yang tersenyum, dan berbicara dengan suara acuh tak acuh, Penatua Gusou, muridku telah dibunuh oleh seseorang. Aku tidak berminat untuk mengobrol denganmu sekarang. Penatua Gusou, kau harus menyerahkan lindung itu. Chen Luo tertawa dingin saat dia berdiri di sampingnya. Ekspresi Gusou sedikit merosot, saat dia mengerutkan kening dan berkata, orang tua Nefarious Bone, Lindong adalah tamu penting klan Guku. Terlepas dari dendam apa yang kau miliki, aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya di pulau pertemuan bela diri ini. Maksudmu, kau bersedia menjadi musuhku karena seorang anak muda? Rasa dingin yang kelam melintas di mata lelaki tua Nefarious Bone itu saat dia berkata perlahan. Pada titik ini, lelaki tua Nefarious Bone tiba-tiba melihat ke arah puncak gunung yang jauh. Matanya yang gelap dan dingin seperti ular berbisa, saat mereka mengunci sosok muda kurus. Bocah, kaulah yang membunuh muridku, kan? Tatapan mata lelaki tua Nefarious Bone itu tertuju pada Lindong dari kejauhan, lalu tiba-tiba dia berteriak dengan suara keras. Seketika, Yuan Power di area itu berdesir. Seperti guntur, suaranya meledak dengan keras di samping telinga Lindong. Gelombang sonik liar dan ganas yang memasuki telinganya menyebabkan tubuh Lindong sedikit tersentak. Gelombang rasa sakit yang menusuk bisa dirasakan dari gendang telinganya, sementara ekspresinya berangsur-angsur menjadi gelap. Hati-hati, orang tua Nefarious Bone ini telah melangkah ke tahap kehidupan mendalam yang sempurna bertahun-tahun yang lalu. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh Sentu Jue. Gu Mengki di sampingnya memperingatkan dengan serius. Lindong mengangguk pelan. Dia bisa merasakan riak berbahaya dari lelaki tua Nefarious Bone ini. Perasaan berbahaya ini tidak tampak seperti ahli tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Mungkin saja, hantu tua ini bahkan telah menyentuh tahap kematian mendalam. Hati Lindong tanpa sadar tenggelam setelah memiliki pikiran seperti itu. Orang tua ini benar-benar bukan orang biasa. Sepertinya Lindong benar-benar harus berusaha keras untuk melarikan diri darinya. Orang tua Nefarious Bone itu menatap Lindong dengan mata gelap yang dipenuhi dengan niat membunuh.
Dia melangkah maju, dan muncul di udara di atas gunung seolah-olah dia telah berteleportasi. Orang tua ini tidak peduli dengan latar belakangmu. Nyawa dibalas nyawa. Aku akan mengorbankan nyawamu demi muridku hari ini. Tongkat jalan tulang di tangannya menghantam udara, saat pilar Yuan Power yang agung bersiul dan menyapu ke arah Lindong. Orang tua brengsek, ini adalah pulau pertemuan bela diri. Ini bukan tempat di mana kau bisa bersikap seperti itu. Kemarahan melintas di wajah Gushou setelah dia melihat ini. Dengan teriakan pelan, tubuhnya muncul di depan Lindong, dan dia melemparkan pukulan ke depan. Kekuatan Yuan melonjak, dan pukulannya menghancurkan pilar kekuatan Yuan itu. Meskipun pilar Yuan Power telah hancur, tubuh Gushou terdorong ke belakang, dan dia terpaksa mundur beberapa langkah. Jelas, masih ada celah antara kekuatannya dan kekuatan lelaki tua Nefarious Bone itu. Gushou, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau adalah tandingan orang tua ini? Orang tua Nefarious Bone itu berteriak dingin sambil menatap Gushou, yang telah campur tangan, dengan mata gelap dan dingin. Sudah kubilang aku tidak akan membiarkanmu menyentuh Lindong selama dia masih di pulau pertemuan bela diri ini. Gushou tidak menyerah. Dia melambaikan tangannya dengan cepat, dan suar sinyal melesat keluar. Akhirnya, suar itu meledak di udara. Banyak suara angin kencang muncul setelah suar sinyal ini meledak. Banyak ahli dari klan Gu bergegas datang dari segala arah. Mereka melayang di udara, sambil menatap lelaki tua Nefarious Bone dengan mata waspada. Orang tua Bone yang jahat, kuharap kau tidak akan memulai pertikaian apapun di pulau pertemuan bela diri ini dengan alasan klan Gu. Kalau tidak, jika kepala klan tahu tentang ini, kemungkinan besar dia juga akan sedikit marah. Seorang pria tua berambut putih berdiri di udara di depan banyak ahli klan Gu. Dia juga seorang tetua klan Gu, dengan kekuatan yang tidak kalah dengan Gushou. Apakah kamu berencana menggunakan nama Gu Fan untuk menekan orang tua ini? Tatapan mata lelaki tua Nefarious Bone itu jelas berubah sedikit, setelah mendengar kepala klan Gu disebutkan. Dia langsung tertawa dingin. Namun, semua orang tahu bahwa kepala klan Gu adalah seseorang yang bahkan orang yang biasanya sombong ini waspadai. Haha, itu bukan maksudku. Namun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Lindong ini adalah tamu penting dari klan Guku. Dia telah membantu klan Guku menjadi juara Martial Gathering. Jika kami membiarkanmu menyerangnya sesuka hati di sini, siapa yang akan berani membantu klan Gu kami di masa depan? Pria tua berambut putih itu tertawa samar. Maksudmu, selama Lindong meninggalkan pulau pertemuan bela diri, dia tidak akan lagi berada di bawah perlindungan klan Gumu. Mata Chen Luo berputar saat dia berkata. Mata lelaki tua berambut putih itu mengeras. Dia sedikit mengernyit dan berkata, secara teori, memang begitu, namun, yang terbaik adalah tidak membuat musuh. Aku harap demi klan Gu kita, kau bisa. Aku akan membiarkannya pergi asalkan bocah ini menghancurkan kultivasinya sendiri di hadapanku. Lelaki tua Nefarious Bone itu menatap Lindong dengan tatapan gelap dan dingin, lalu menjawab dengan acuh tak acuh. Maafkan aku tidak punya pikiran untuk melukai diriku sendiri. Jika kau begitu tertarik pada hal-hal ini, kau bisa melumpuhkan dirimu sendiri. Lindong menyeringai pada lelaki tua Nefarious Bone itu, dan menjawab. Dasar bocah yang berlidah tajam. Lelaki tua Nefarious Bone itu tertawa sinis. Namun, apakah kau akan menjadi lumpuh atau tidak, bukan orang sepertimu yang akan memutuskan. Aku pasti akan membiarkanmu membayar harganya begitu aku menangkapmu. Lindong tertawa dingin, hasrat membunuh membuncah dari dalam matanya. Hari ini, aku akan melepaskanmu sementara karena klan Gu melindungimu. Namun, senyuman gelap dan jahat muncul di wajah lelaki tua Nefarious Bone itu. Kilatan dingin langsung melintas di matanya, saat cahaya keabu-abuan tiba-tiba melesat keluar darinya. Setelah itu, cahaya itu melesat ke tubuh Lindong dengan kecepatan yang mencengangkan. Aku akan mengaku kalah jika kau ingin bersembunyi di pulau pertemuan bela diri ini selamanya seperti seorang pengecut. Namun, jika kau berani keluar dari pulau ini, aku akan membuatmu mengerti apa yang disebut sebagai seorang gelandangan yang tidak punya rumah lebih baik mati. Lindong perlahan mengepalkan tinjunya setelah mendengar kata-kata ini dari lelaki tua Nefarious Bone, saat matanya sedikit menjadi sedikit menyeramkan. Anjing tua ini benar-benar menyebalkan.